Halo, assalamualaikum teman unik rajut. Kali ini saya akan menggunakan dua benang ini dalam satu project. Lalu untuk jarumnya kita pakai tulip gold yang nomor 2 ya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita mulai dulu dengan membuat slip knot. Seperti biasa, pekerjaan kita diawali slip knot. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 62 kali ya teman-teman. Nanti kita ketemu di ujung. Nah, baik, kita sudah sampai di 62 chain. Lalu selanjutnya kita akan menyatukan bagian pangkal dengan ujungnya dengan satu buah slip stitch ya teman-teman. Jadi teman-teman tarik aja benang seperti ini. Nah, lanjut kita akan naik ke baris pertama dengan membuat chain sebanyak 5 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita selanjutnya bekerja di skip 2 lubang, berarti kita bekerja di lubang yang ketiga. Di sini kita akan membuat DC sebanyak 1 kali. Lanjut kita buat lagi chain sebanyak 2, kita skip lagi 2 lubang, lalu kita buat DC 1 kali. Nah, ini teman-teman lakukan sampai row pertama selesai ya. Teman-teman tinggal ikuti langkah yang sama dari awal. Nah, ini sudah sampai di ujung. Kemudian kita naik baris kedua dengan langkah yang sama seperti baris yang pertama sebelumnya. Buat chain 5, lalu skip 2 lubang dan buat DC. Lanjut buat 2 chain, skip 2 lubang, lalu buat DC. Nah, ini teman-teman lakukan sampai nanti kita ketemu di baris yang keempat ya. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di baris keempat. Lalu kita akan buat bagian pinggir dengan membuat satu chain. Lalu di dalam lubang ini kita buat 2 SC seperti ini. Nah, di atas DC kita buat 1 SC. Nah, masuk ke dalam lubang kita buat lagi 2 SC. Kemudian di sini kita buat 1 SC. Nah, teman-teman lakukan ini sampai nanti bagian pinggirnya sampai di ujung ya. Oke, ini sudah sampai di ujung, lalu kita potong benangnya. Lanjut kita akan membuat bagian bawah di ini seperti ini. Jadi dua sisi bagian pinggir kita lakukan langkah yang sama ya teman-teman. Lalu kita akan membuat bagian rendahnya dengan benang warna lain. Ini saya buat pakai warna putih dengan membuat satu slip knot. Lalu kita kaitkan dengan bagian pertama ini. Seperti ini caranya teman-teman, bisa lihat. Kita lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, jika sudah, kita skip satu lubang, mulai di lubang selanjutnya di sini, lalu kita slip stitch ya teman-teman, SLST. Nah, teman-teman ulangi lagi langkahnya. Berarti dengan membuat chain sebanyak 3, lalu skip satu lubang, teman-teman slip stitch di lubang berikutnya. Nah, teman-teman lakukan ini untuk renda di bagian pinggir-pinggirnya ya, untuk atas dan bawah. Ketemu di sana nanti ya.
Nah, ini udah jadi di bagian pinggir atas, teman-teman gunting benang, potong, lalu teman-teman lakukan di bagian bawah juga. Seperti nanti jadinya kayak gini. Nah, jadi bagian atas sama bawah ada rendanya ya. Oke, lanjut ke bagian 2. Kita buat dulu pekerjaan awal dengan slip knot. Kita lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 42 ya teman-teman. Nanti kita ketemu di ujung. Baik, kita akan naik ke baris kedua. Di sini teman-teman tambahkan chain sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Lalu teman-teman skip sebanyak 7 lubang. Tadi di sini saya tandai berarti nambah 2 lagi. Kita lanjut di lubang ke-8 dengan membuat DC seperti ini. Nah, lalu kita lanjut dengan membuat nanti dia jadinya kotak juga. Kita lanjut dengan membuat chain sebanyak 2 dan kita skip 2 lubang, mulai di lubang yang ini saya dekatin 2 lubang, mulai di lubang yang ketiga kita buat DC sebanyak 1, kita lanjut chain sebanyak 2 dan DC lagi, skip 2 di yang lubang ketiga, buat DC lagi. Nah, teman-teman lakukan ini sampai nanti di paling ujung ya. Baik, ini sampai di ujung baris pertama. Kita naik untuk baris kedua dengan membuat chain sebanyak 5. Nah, lanjut kita skip 2 lubang. Kita lanjut di atas DC membuat DC lagi. Ini sebenarnya langkahnya sama seperti baris pertama. Nah, teman-teman lakukan ini dengan hitungan yang sama sampai nanti di baris yang keempat ya. Kita ketemu di sana. Seperti yang saya katakan tadi, ini udah 4 baris. Lalu kita lanjut bagian pinggirnya. Di dalam lubang ini kita buat seperti tadi. Nih, SC sebanyak 2 di dalam lubang ini. Sebenarnya langkahnya sama aja untuk buat pinggiran. Nah, di sini 2. Lalu di bagian DC ini kita buat lagi 1 SC. Nah, di setiap lubang teman-teman buat isi dengan 2 SC. Di bagian DC kita isi dengan 1 SC. Nah, teman-teman ulangi langkah-langkah yang sama. Tapi di bagian sudut ini terkhusus kita akan membuat SC sebanyak 5 ya teman-teman, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini kan kita ada 4 sudut. Maksud saya di setiap sudut kita harus membuat 5. Jadi bagian sudut pertama 5, sudut kedua 5, sudut ketiga 5, dan nanti di sudut paling belakangan, paling ujung juga 5. Nah, nanti kita ketemu di ujung ya. Teman-teman, khusus untuk di ujung bagian paling terakhir, kita tadi kan buat di awal 2 SC. Jadi di sini kita bikin 3 ya untuk melengkapinya. Lalu teman-teman tinggal slip stitch aja seperti ini ya. Jadi tetap totalnya itu nanti ada 5 SC ya teman-teman.
Nah, setelah jadi teman-teman tinggal potong benangnya, lalu kita akan ganti jadi benang warna putih ya. Di sini kita akan membuat bagian rendanya. Seperti sebelumnya kita sudah buat renda. Di sini caranya tetap sama untuk bagian rendanya ya teman-teman. Kita tinggal ganti benang seperti yang tadi. Lalu kita akan membuat chain sebanyak 3, dan setelah itu kita skip satu lubang, lanjut di lubang berikutnya kita slip stitch. Nah, lalu teman-teman lakukan deh hal yang sama, nanti ketemu ujung renda dengan pangkalnya ya. Oke, ini untuk bagian kedua kita udah selesai. Sebelumnya juga kita udah bikin bagian pertama, lanjut di bagian ketiga. Oke, lanjut kita akan membuat bagian ketiga dengan membuat chain sebanyak 25 ya teman-teman. Lanjut kita membuat SC sebanyak 23 di setiap lubang. Satu lubang kita isi dengan satu SC ya teman-teman. Ketemu di ujung. Nah, ini sudah sampai, tapi di ujung kita sisakan satu lubang. Teman-teman isi dengan 3 buah SC sekaligus ya. Di sini maaf, jadinya salah. Nah, di sini kita buat satu tadi kan setiap lubang, lalu kita tambah 2 jadinya 3. Nah, kemudian bagian sampingnya teman-teman mulai dengan membuat satu buah SC di setiap lubang juga sampai nanti di ujung ya. Nah, di ujung satunya lagi, karena di awal sudah buat satu, kita tinggal tambahkan 2 SC lagi ya di dalam satu lubang yang sama. Lalu teman-teman tutup dengan satu buah slip stitch dan potong benangnya ya. Kita akan ganti menjadi benang renda. Dan lalu lanjut kita membuat renda, teman-teman bisa ulangi lagi langkah sebelumnya ya. Nah, ini udah jadi bagian 1, 2, 3, belum disatuin aja udah gemes banget ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal cubit ya berbentuk pita bagian pertama, lalu nanti teman-teman gabungkan dengan bagian kedua seperti ini. Nah, teman-teman sesuaikan aja lipatannya. Lalu selanjutnya yang bagian 3, teman-teman jadikan bagian ikatan antara keduanya seperti ini, dan tinggal dikasih jarum tapestri untuk menyatukannya ya.
jadinya setelah saya satukan dengan jarum tapestri, gemes banget ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan tali di bagian atasnya dengan membuat beberapa chain aja. Kalau ini saya buat sebanyak 45 chain. Nanti teman-teman tinggal ikatkan lagi di bagian belakangnya dan sembunyikan benang yang berlebih agar terlihat lebih bagus ya. Oke, kita selesai di sini. Teman-teman bisa jadikan ini untuk gantungan tas, lalu untuk gantungan HP juga bisa teman-teman kalau mau bikin. Atau nanti kalau di belakangnya ditambah ikat rambut juga bisa nanti dijadiin ikat rambut. Hasilnya cantik banget. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan tutorial pembuatan pita ini, gantungan ini. Semoga teman-teman pemula bisa mengikuti langkahnya karena ini gampang banget. Jangan lupa like dan subscribe channel Unik Rajut dan support selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.